3 hari lagi menuju tayangnya sebuah film berjudul Rangga Cinta. Jadi karena kita akan mau nayangin Rangga Cinta 3 hari lagi, kita kehadiran Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza. Terima kasih Mbak Mir. Ini bintang tamu yang kita tunggu dari episode 50 yang itu kita bilang ya. Ini kan Rangga Cinta menjadi film ke-21. Film banyak ke-21 jelas. Sebagai film ke-21 malah memilih Rangga dan Cinta. Apa waktu itu, Mbak? Jadi sebenarnya gini, kita itu seneng banget bikin film yang ada genre musikalnya. Iya, gitu. Di perfilman Indonesia sebenarnya ya yang betul-betul baru bisa mencapai penonton yang bagus itu ya baru Petualangan Sherina yang pertama dan Petualangan Sherina yang kedua gitu. Jadi sebelum pandemi kita tuh sempat berpikir kayaknya Ada Pada Dengan Cinta kita bikin musikal yuk. Nah, waktu kita membuat Ada Pada Dengan Cinta, itu skenario-nya bagus banget gitu. Ceritanya bagus, skenario-nya bagus, diterima dengan baik. It's our own film, why would we want to change it gitu. Kayak orang kan biasanya meremake film orang lain ya. Meremake film sendiri. Ini meremake film sendiri. Dan ini bukan 5 tahun lalu, bukan 10 tahun yang lalu, ini 23 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ceritanya dan ini itu kan memang kalau kita sekarang juga itu masih sangat amat relevan. Betul. Seperti itu. Betul. Buat generasi sekarang pun. Iya itu maksud gua. Semua orang pernah di masa SMA. Semua orang pernah ada di masa itu gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-228 episode yang semakin panjang. Hari ini adalah kita, ini kalau tayang hari Senin berarti 3 hari lagi menuju tayangnya sebuah film berjudul Rangga Cinta. Jadi karena kita akan mau nayangin Rangga Cinta 3 hari lagi, kita kehadiran Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza. Terima kasih Mbak Mir. Ini bintang tamu yang kita tunggu dari episode 50 yang itu kita bilang ya. Kita berharap sekali. Ngomong-ngomong ya, ini ada catatan khusus nih. Gue harus konfirmasi. Jadi Rangga Cinta ini akan tayang bertepatan dengan ulang tahun seorang Riri Riza. Wow. Berapa umurnya? Banyak. Nggak usah disembunyiin karena di Wikipedia ada. Ada, benar bisa di Google. Tapi memang diatur seperti itu atau memang dapat jadwal tayang seperti itu Mbak Mir kalau boleh tanya? Sebenarnya kan ya hari Kamis kan. Hari Kamis kan waktu itu pilihannya kalau nggak tanggal 2 tanggal 9 gitu. Tapi terus berpikir lucu juga ya pas ulang tahunnya dia gitu. Berarti lu pas milih tanggal. Dan gue dikasih tahu setelah diputuskan. Jadi nggak ada juga kayak ini gimana kita mau membuat ini buat lo nih biar lo bergetar gitu perasaan. Nggak juga sih. Tapi paling nggak sadar. Ya udah. Ya kan ada orang yang pas submit tuh nggak sadar, ingatnya tanggal aja, tapi berarti Mbak Mira dengan sadar. Sadar lah udah 30 tahun lebih. Lo gila kali. Emang lo ingat ulang tahun gue? Belum tentu. Paling nggak gue punya teman sesama Libra. Asik. Beda tahun aja. Jadi kalau dari gue nggak usah ditekankan itu. Oke. Nggak apa-apa lagi. Enggak, orang udah berdamai. Jadi pertama kali Mas Riri, Mbak Mira, kenapa memutuskan meremake Rangga? Boleh nggak disebut Rangga Cinta ini remake? Iya dong, it's a remake. Kan? Kenapa milih dari sekian? Ini kan Rangga Cinta menjadi film ke-21. Film banyak ke-21 jelas. Gak produktif ya. Taruh kalau kita tarik lagi. Miles berdiri tahun 95. Tahun ini adalah tahun ke-30. 30. Ini film ke-21. Berarti setahun belum tentu satu ya. Nggak apa-apa, tapi sebagian besar kan penontonnya banyak. Amin. Dan selalu masuk nominasi Festival Film Indonesia kalau kita cek. Iya kan? Gitu ya. Iya. Seperti itu. Ternyata tapi pernah nggak ikut loh. Ya pernah, gue ingat tuh. Jadi ada waktu-waktu yang kita memutuskan tidak ikut FFI. Sebenarnya waktu itu sih kolektif itu harusnya kolektif beberapa. Masih mudah ditebak ini di tahun berapa itu. Oh berarti ada film di mana filmnya tidak ikut nominasi ya? Tidak ikut. Oh padahal pemainnya saya udah berharap itu pemainnya. Laskar Pelangi itu. Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, 3 Hari Untuk Selamanya itu tahun-tahun yang kita agak nggak ikut sih. 3 film yang kalau itu 3 film yang kalau dimasukin gue yakin akan ada yang dapat piala sih. Gitu ya. Apa kita tarik mundur lagi? Apa kita masukin sekarang? Jadi gimana? Kenapa dari
sebagai film ke-21 malah memilih Rangga dan Cinta. Iya, Apa waktu itu, Mbak? Jadi sebenarnya gini, kita itu seneng banget bikin film yang ada genre musikalnya, Iya, gitu, oke. yang punya nuansa musik Iya, yang iya, kental. iya. Dan kalau kita lihat di perfilman Indonesia Iya. sebenarnya, ya yang betul-betul baru bisa mencapai penonton yang bagus itu ya baru Petualangan Sherina yang pertama dan Petualangan Sherina yang kedua. Betul. Gitu. Petualangan Sherina pertama, oke. Sebutin Petualangan Sherina pertama jumlahnya berapa, Mbak? 1,6. Zaman itu ya, Gede zaman banget itu itu, ya, nomornya gede banget 1,6 itu. ya. Film pertamanya Kita Yes. hanya buka dengan 8 layar. Tuh. 8 layar. Hari pertama. Hari pertama. Hanya 8 layar. Dan semuanya XX1 zaman dulu. Iya, 21. 21, bukan belum XX1. 21, oke, satu. Nah, memang ada beberapa yang mencoba membuat musikal, Iya. tapi somehow memang tidak berhasil Iya. di mana di pasaran gitu Iya, ya, di iya. market. Nah, tapi di saat yang sama beberapa tahun belakangan ini musikal panggung itu semakin lama Setuju. semakin ini semakin Setuju. jadi, Iya. dan juga ada beberapa sutradara yang mulai mencoba mengeksplor kembali gitu. Iya. Nah, kita tuh suka banget memang sama musikal, baik yang panggung maupun di film di gitu. film. Jadi waktu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kita tuh sempat berpikir kayaknya ada Petualangan Cinta, kita bikin musikal yuk. Musikal, oke. Tapi waktu itu mikirnya buat series. I see. Jadi buat Gitu. OTT lah ya. Buat OTT. Berarti Iya. bukan mikir buat panggung ya waktu itu? Bukan Oke. buat panggung. Jadi mau bikin Iya. serial musikal Ada Apa Dengan Cinta, 6 episode waktu itu, dan sudah kita buat bagian-bagiannya gitu. Kapan ada bagian musiknya Iya, dan begitu iya. udah jadi gitu. Tapi kemudian pandemi dan lain sebagainya, akhirnya itu tidak jadi. Iya. Sampai selesai Petualangan Sherina Dua. Dua. kita mikir Dengan kita hasil bikin, yang lebih bagus dari yang pertama. of course bagus banget, walaupun beda tahun ya dan Iya. beda jumlah layar. Betul. Tapi terus kita berpikir gitu, kita film berikutnya apa tuh kan? Kita baru mikirin bikin film setelah film satu tayang. Harusnya sambil jalan udah mulai prep tipis-tipis apa gitu ya. Oke. Kacau ya. Udah habis itu biasa kita kalau di Miles itu nongkrong bareng-bareng, terus kita brainstorm, ada beberapa ide gitu, dan semuanya bilang kayaknya Setelah 30 musikal tahun aja itu. dan full feature film aja gitu. Jadi ya udah di situ kita langsung udah punya bagiannya, Iya. tinggal kita jadikan utuh menjadi Itu tahun berapa, feature Mbak? film. 2023, 2024? 2023. 2023 memutuskan. Desember kurang lebih ya. Desember. Jadi Karena sebenarnya- Sherina tayang September. Iya. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama juga ya, mulai dari persiapannya sampai syutingnya sih nggak terlalu lama loh ya kalau kita Sebenarnya bicara. kan dari 2023 tapi udah ada sebenarnya treatmentnya itu Iya, udah ada. udah ada. Karena Iya. udah ada di series yang tadi Benar, rencana series gitu. benar Iya. gitu. Iya. Tapi dari awal yang plan Desember 23 udah mikir bahwa kayaknya berikutnya remake nih. Karena yang series itu juga Juga sebenarnya remake. remake. Oh. Cuma ya dengan genre Nah, Oke. gue pengen nanya ke Mbak Mira sama ke Mas Riri nih, kenapa memilih pendekatan remake? Filmnya sudah punya semua modal ya Iya. sebagai karya yang kita bayangkan aja itu karakter ya soalnya. Maksudnya semua punya kompleks, Iya. komplit dan mendalam semuanya. Sangat penting buat kami, sangat penting buat dunia gitu, perfilman Indonesia, percakapan orang Iya. di jalan-jalan Iya. gitu. Jadi kita punya modal yang begitu luar biasa gitu. Kalau dibikin dalam bentuk yang lain, Iya. misalnya ditafsirkan ulang Iya. gitu, nomor satu pasti butuh waktu yang lama. Betul. Waktu itu tentu saja ini adalah sebuah momentum yang harus Iya, kita manfaatin. Iya, iya. Dan ini semua modal yang luar biasa gitu. Excitementnya kayaknya nggak ada yang membantah di dalam hatinya ya. Kalau iya, maksudnya iya. mungkin kalau produser mungkin Iya. melihat lebih strategik. Kalau gue sebagai sutradara, ini kan ngelihat playgroundnya ya. Iya. Ini apa yang bisa gue bikin, apa yang gue bisa tawarkan itu menurut gue sangat relevan gitu. Iya, iya, iya. Kita akan mencari pemain baru Iya. yang akan menghidupkan Rangga dan Cinta dengan talent yang baru, look Iya. yang baru Iya. gitu. Gue bisa bekerja dengan setting yang baru Iya, anyway iya. gitu. Iya. Itu semua playground yang Iya. luar biasa gitu. Kalau mungkin gue nambahin aja ya, waktu kita membuat Ada Apa Dengan Cinta, Iya.
apalagi sekarang udah mencatat 30 tahun Miles. It was a big milestone gitu kan buat Miles Films. Dan itu skenario bagus banget gitu. Ceritanya bagus, skenario-nya bagus, diterima dengan baik. It's our own film. Why would we want to change it gitu? Kayak buat untuk apa ya kita mengubahnya sampai harus mengganti plotnya, mengganti ceritanya gitu. Itu semua sebenarnya sudah menjadi film kita sendiri gitu. Kayak ngapain ya kita mengubah lagi apa yang pernah kita buat gitu. So itu juga to celebrate sebenarnya, untuk celebrate our own. Orang kan biasanya meremake film orang lain ya. Meremake film sendiri. Ini meremake film sendiri. Dan ini bukan 5 tahun lalu, bukan 10 tahun yang lalu, ini 23 tahun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat temanya, kita lihat ceritanya dan itu kan memang kalau kita sekarang juga itu masih sangat amat relevan. Betul. Seperti itu. Betul. Buat generasi sekarang pun. Iya, itu maksud gua. Semua orang pernah di masa SMA. Semua orang pernah ada di masa itu gitu loh. Dengan problem ya seperti yang relatable. Dimanapun ya. Betul. Itu sih di comment gua ya. Tapi kalau dari sisi Mas Riri gitu ya, waktu ADC 1 kan berarti Mas Riri tidak berada di kursi sutradara, even tidak menulis gitu. Tiba-tiba sekarang Mas Riri berada di kursi sutradara yang sebelumnya, kalau dulu ADC 1 berapa Mbak jumlah penonton? 2,7. 2,7, oke. 24 layar awalnya. Dari Mas Riri menjalankan project yang sebelumnya ada 2,2 juta penonton, itu ya nggak tahu. Ya ini kan milisnya Mas Riri sendiri gitu. Apakah beban apa nih? Gue harus ngapain ya gitu? Gue tuh suka lupa ya sama jumlah penontonnya. Jadi nggak terlalu menjadi beban apa-apa. Tapi Riri kan juga penulis cerita. Maksudnya gue waktu itu ikut mengembangkannya, ikut dalam banyak eksekusi. Waktu itu gue lagi ada di Inggris lagi sekolah. Dan waktu itu kita belum punya WhatsApp dan apa sih. Jadi tunggu email. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Kirim foto nih, yang ini gimana, lokasi yang ini gimana. Jadi very much involved. Waktu gue pulang masih ada beberapa bagian film yang kita shoot gitu. Rudy adalah teman dekat banget gitu. Nah, tapi jujur aja gini, intinya sih gue tetap merasa potensinya sebagai sebuah konsep itu sangat kuat ya. Dan kita bisa berharap bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang akan direspons oleh penonton. Nggak tahu soal jumlah, tapi maksudnya kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang relatable, engaging, menggelitik untuk generasi gitu. Dan itu kita pelan-pelan juga, nggak mau cuma asumsi ya, karena kita sempat ketemu dengan anak-anak muda membicarakan ini, gimana hidup lo sekarang kayak apa sih di SMA gitu. Terus itu terjadi sampai kita ketemu dengan cast-nya misalnya. Jadi rasa itunya sih mestinya ada. Setiap film pasti ada hal yang kita tidak bisa bayangkan ya. Maksudnya dalam hampir 30 tahun bikin film, kita toh nggak bisa nebak juga ya. Maksudnya yang bisa kita lakukan adalah ini film. Gue tiap hari tuh menjadi kayak penonton pertamanya gitu, melihat di layar mereka kita mengerjakan ini. Itu yang penting buat gue. Gue kayak merasa gila ini hidup, ini jadi ini jadi engaging emosi gitu. Itu yang gue menambahkan pertanyaan dari Dipa ya ke Mas Riri. Nanti kalau Mbak Mira mau menambahkan juga monggo. Nggak untuk perbandingan sih, maksud gue gini, kan di Rangga Cinta kan Mas Riri yang didapuk jadi sutradaranya dong, ya kan kayak gitu. Nah dari sudut pandang dari Mas Riri kan sebagai sutradara kan pasti ada point of view-nya kan setelah dengan AADC. Nah di Rangga Cinta itu kira-kira Mas Riri itu mau mendambakan apa lagi nih di sana gitu loh, maksudnya apa yang pengen di-infuse gitu loh di Rangga Cinta itu dengan kondisi sama situasi seperti sekarang ini gitu loh. Iya sebenarnya kalau dulu membuat film ini tahun 2000-an, kita tuh baru berubah ya negerinya gitu ya. Dari era Orba masuk ke reformasi. Rata-rata kita tuh marah gitu. Kita tuh kayak wah gitu ya. Sekarang itu tentu saja sepanjang usia, refleksi dan lain-lain, gue rasa gue bisa melihat bahwa society ini perlu percakapan gitu. Dan posisi misalnya cara pandang cowok dalam cerita ini menurut gue bisa gue lebih ajukan dalam konteks melihatnya dari sisi yang lebih emosional. Jadi kalau ditanya tawarannya apa, sebenarnya nomor satu
estetika filmnya beda karena it's a musical. Yeah. Ini sesuatu yang gue nikmati banget. Yes. Gue nikmati bekerja mengembangkan ide bersama musisi, bersama koreografer, membentuknya pelan-pelan dengan si pemain gitu. Itu sesuatu yang secara lapis emosinya tuh pasti beda. Yang kedua, posisi cowok di dalam cerita. Jadi gimana caranya nih di dalam cerita ini kita lebih mengerti Rangga. Kita lebih melihat dinamikanya cinta Rangga dari matanya Borne, orang-orang kayak Borne gitu ya. Itu yang gue rasa bisa menjadi sesuatu yang baru gitu dan lebih terasa di dalam film Rangga dan Cinta dibanding pengalaman kita dulu waktu ada Rangga dan Cinta. Dan untuk generasi hari ini tuh juga menarik ya. Seperti ada perputaran gitu sekarang Gen Z muda yang juga very into Y2K, 90s gitu. Jadi kita juga merasa bahwa kayak ada sesuatu yang mereka rindukan yang sebenarnya tidak pernah mereka rasakan. Kita merindukan sesuatu di masa itu. Masa-masa kita tidak perlu bergadget, bersosmed, tidak ada tekanan-tekanan seperti itu. Kalau kita bertemu kita juga bertemu langsung gitu ya. Dan sekarang itu ada gerakan seperti itu terjadi gitu ya. Benar itu. Mungkin tidak sepenuhnya di Indonesia tapi kayak di Belanda itu udah ada tuh kayak area tidak ada handphone hanya membaca buku misalnya. Jam-jam lamun lagi ada jam-jam lamun gitu. Dan kita kepengen tawarkan kembali. Mungkin kita nostalgic juga sebenarnya sebagai generasi yang dulu pernah bekerja dan mengerjakan ini semua dengan environment yang berbeda gitu. Dan untuk menyodorkan kembali film ini di tahun yang dulu juga kita bikin, selain nostalgic buat dulu yang ada dan pernah merasakan, tapi buat Gen Z juga mereka kayak apa sih merasakan cinta tanpa ada pesan. Berarti itu yang memutuskan memang Rangga Cinta bukan Rangga Cinta versi sekarang. Betul. Nah, ini pertanyaan gue juga nih, Dip. Gue tahu banget, gue yakin ya Mas Riri, Mbak Mira itu paham banget dalam memilih cast ini. Itu bukan satu hal yang gampang karena pasti penonton yang sudah pernah nonton Rangga Cinta, AADC pasti akan membandingkan Rangga Cinta dan cast-cast yang lain itu akan pasti. Apalagi semua cast yang dulu semuanya jadi bintang. Jadi banget. Betul. Nah, yang pengen gue nanya itu adalah pas proses casting untuk memilih mereka itu. Kemudian kan udah kepilih nih, ya kan? Pasti yang kepilih juga mereka punya bebannya itu luar biasa, terutama jadi Rangga dan Cinta. Nah, bagaimana Mas Riri sama Mbak Mira bisa meyakinkan mereka itu untuk jangan ada berada di bawah bayang-bayang dua nama besar yang sebelumnya itu, Mbak? Seperti apa itu? Ya, sebenarnya yang pertama-tama, kenapa judulnya Rangga dan Cinta? Selain kita memang mungkin kayak tadi Riri bilang lebih membuka, mempertebal emosi kedua tokoh ini. Menurut kita Ada Dengan Cinta adalah sebuah karya yang akan abadi. Dia akan ikonik, dia akan selamanya. Kita tidak mau membuatnya menjadi Ada Apa Dengan Cinta Reborn misalnya, gitu. Kita mencoba membuat dunia yang berbeda gitu ya. Sebenarnya ceritanya sama, it's a remake, tapi kita tidak mau menjadikannya dalam satu universe gitu. Jadi Ada Apa Dengan Cinta akan selalu ada. Dian Sastrowardoyo sebagai Cinta dan Nicholas Saputra sebagai Rangga. Kapanpun lo rindukan bisa lo akses gitu. Nah, tapi di saat yang sama kita juga tahu banget gitu bahwa ini selain semua filmnya akan dibandingkan, tentu pemainnya juga akan dibandingkan. Itu sesuatu yang sangat kita sadari dan kita persiapkan ya. Semua pemain itu betul-betul kita persiapkan, kita yakinkan, dan ya kita bangun percaya dirinya gitu. Mereka sih sebenarnya sangat excited ya. Beban itu kayaknya bukan menjadi, mereka excited aja bisa jadi Cinta, bisa jadi Rangga, bisa jadi geng Cinta gitu. Tapi sebenarnya kita yang sadar banget nih, be ready, dan akan ada lovers, akan ada haters. Itu akan terjadi. Tapi kita mencoba meyakinkan bersama, sama Niko juga gitu ya, bahwa kita buktikan aja nanti. Jadi fokus aja, main sebagus mungkin, berikan yang terbaik. Nanti biarkan film itu yang bicara gitu. Nah, ini gue satu pertanyaan ya. Pasti gue yakin lu akan nanya banyak juga nih. Kenapa melibatkan Niko sebagai salah satu produser di Rangga Cinta? Kan ada, kan bisa pemain kan yang lainnya juga ada juga kan. Tapi maksudnya kenapa melibatkan Niko dalam film Rangga Cinta? Sebenarnya itu terkait juga dengan yang tadi pemain-pemain baru ini gitu.
gue masih fresh di memori gue pertama kali kerja sama Niko gitu. Umurnya baru 16 tahun waktu kita audisi. Iya, betul. Dia belum pernah main film sebelumnya. Iya. Filmnya langsung Meledak hits, lah ya. meledak gitu, dan bagaimana dia mengatasi itu semua sampai hari ini menurut gue luar biasa banget gitu. Bener. Apa yang dia lakukan. Yes, betul. Jadi sebenarnya waktu kita mau buat, gue telepon Niko gitu, gue bilang, Nik, gue kayaknya butuh banget bantuan lo. Gue butuh gut feeling lo untuk bisa menemukan anak-anak muda baru yang fresh, yang kira-kira juga punya punya kekuatan kayak lo gitu. Karena ini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Disiplinnya, kemudian bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka mau kerjasama. Dan Niko ternyata juga punya keinginan yang sama untuk melakukan regenerasi ini gitu ya, karena dunia aktor ini juga butuh sekali refreshment dan terus melahirkan yang muda untuk masa depan gitu. Jadi ya gue telepon dia, gue bilang, Nik, mau ikut bantuin gue dong, Nik. Ketika proses telepon tuh udah sampai mana, Mbak? Waktu itu Tahapnya lagi baru punya bagan-bagan si serial itu. Oke. Berarti termasuk dari awal lah ya. Dari awal ya. Terus dia bilang sama gue, ya kasih gue waktu ya Mbak, seminggu 2 minggu deh buat mikir gitu. Oke Nik, seminggu 2 minggu, udah seminggu nggak ada kabar, seminggu kemudian gitu. Jadi gimana Nik? Sebenarnya hari itu juga gue mau bilang iya sih Mbak, tapi kan nggak lucu ya, karena gue langsung iyain. Jadi dia kasih jarak dulu. Jarak dulu dia. Terus dia ikut juga dalam proses pengembangan skrip. Iya, jadi jadi awal-awal kita brainstorm, karena ini juga tetap aja ini tidak langsung jadi. Event ADC-nya udah ada, nggak Mas Sulung bilang ini bikin enggak, kan kita harus lihat juga ini worksnya gimana ya gitu, karena ada ide kita tentang musikal, yang mana lagu di mana, apa dampaknya terhadap peristiwa ini, harus ada adjustment ini dan itu. Jadi memang ada bagian-bagian yang ada yang baru bahkan dalam struktur pun sebenarnya ada bagian-bagian yang kita bikin, dan ya Niko ikut di situ. Dia punya cukup banyak modal sih, dia kan udah pernah produce tunjukan, dan dia kayaknya udah lama ya sama kami juga dari dulu Niko itu kalau setiap ikut produksi, bayangkan di umur kurang lebih 22-23 kan dia main gi yang range usianya itu harusnya sampai 30 ya, panjang itu usia ininya dan memainkan waktu yang juga berbeda. Jadi modal-modal itu semua kita pernah syuting macam-macam sama Niko gitu. Jadi intensitas diskusi di luar film pun sebenarnya udah cukup banyak gitu. Jadi modal itu yang bikin kita yakin. Kita tahu insting dia bagus. Dia juga dia very sharp gitu. Dan kalau gua ragu gitu, dia tuh kadang lebih yakin gitu. Udah deh Mbak, yakin gitu. Itu kan enak ya kalau kita punya partner kayak gitu kayak kita. Kalau kita ragu, partnernya juga ragu. Nyari orang ketiga dulu gitu. Kapan selesainya gitu kan. Nah, dia tuh cukup yakin. Termasuk gitu. milih cast, berarti dia juga termasuk ikut. Oh iya. Jadi proses casting itu lumayan panjang. Jadi biasanya dimulai dengan tim casting kita dulu ya. Setelah mereka shortlisted, kita bertiga akan lihat gitu. Lalu kita bertiga akan mulai men-shortlist lagi. Lalu kita kirim ke Meli. Karena Meli harus memastikan suaranya oke. Oke. Berarti ini dari acting dan bisa nyanyi kan? Yang diutamakan kalian bertiga dulu apa berarti? Yang sebenarnya mainnya dulu, tapi biasanya mereka mengirim video audisi pertamanya pakai musik. Cuma kan penilaian kami dengan Meli kan beda ya. Kalau kita kayak keluarga musisi lumayan lah, tapi ya kadang-kadang kayak aduh belum terlalu yakin kayaknya Meli. Karena gini, mungkin gue bisa menilai suaranya bagus atau tidak, tapi warna suara itu loh yang kan kalau lo ada 5 orang warnanya juga harus berbeda gitu. Dan di satu titik kita bahkan duduk berlima. Ada Anto, ada Meli, gue, Riri, Niko, satu-satu kita lihat, kita shortlist bareng gitu. Siapa talent pertama yang ditemukan di Rangga dan Cinta? Yang paling cepat di lock yang di lock duluan ya. Tapi gini, sebenarnya ada Mili Katiana
Mawira ya, yang kita kayaknya udah simpan terus, kita kayaknya dia milih nih, tapi kita belum bisa bilang iya karena belum dapat yang lain. Jadi kita belum tahu apakah ensemble-nya akan cocok. Yang menjadi milih adalah yang dengan usia termuda. Waktu itu 15 tahun dia untuk ikut 100. Siapa yang satu lagi ya? Katiana sama Kiandra ya. Cuma Kiandra itu kita masih kayak dia jadi siapa? Oke, kita tunggu dulu deh gitu. Jadi waktu plotting bahkan dia belum tahu jadi siapa. Intinya dia berperan di Rangga dan Cinta. Ada yang direct udah tahu langsung, ada yang kita masih coba-coba gitu. Tapi yang di lock duluan kayak yakin itu Putrasari Rangga. Jadi malah dia yang paling cepat. Dia yang paling cepat. Kenapa? Karena Niko udah Mbak. Ini kita tuh masih kayak tunggu, nggak nunggu dulu nih, kita kan mesti cari ini. Udah lock aja dulu, kita cari Cinta yang cocok sama. Padahal posisi itu waktu itu ada kompetitornya, malah ibaratnya ada. Berarti begitu Rangga OG-nya udah bilang dia udah pikirin aja ya, udah. Oke bos gitu. Tapi bayangkan L itu tinggal di Makassar. Oh iya benar. Gitu. Iya. Jadi dia proses untuk, makanya kan kita selalu agak tunggu dulu ya, ini kajiannya belum lengkap nih gitu. Tapi dia selalu datang. Setiap kali ada tahapan berikutnya, kita mendatangkan dia ke Jakarta. Dia dari Makassar datang ke Jakarta untuk tahu nggak ceritanya gimana kita bisa nemu dia? Pengen tahu gimana caranya. Dari TikTok. I see. Dari tim casting atau? Jadi tim casting ada yang menemukan sebuah TikTok. Nggak lagi joget kan dia? TikTok ini adalah sebuah konser di Makassar. Konsernya Liodra. Oke. Liodra punya kebiasaan mengambil penonton naik ke atas panggung. Salah satunya adalah dia, dan dia bernyanyi bersama Liodra. Kita lihat gitu langsung bilang, wah suaranya oke banget. Bawa ke Jakarta. Dan dia pikir itu scam. Waktu dihubungin dia pikir. Dan menarik banget karena dia belum nonton Ada Apa Dengan Cinta. Dia belum pernah nonton. Gua kemarin lihat interview dia ngomong kayak gitu. Dia lihat Ada Apa Dengan Cinta kedua dulu. Itu juga setelah dinyatakan sebelum dia udah nonton. Pokoknya setelah ya ada tanda-tanda beneran lah dipanggil gitu. Setelah dia dipanggilnya untuk film ini dan masih menganggap ini adalah scam, dia nonton dulu Ada Apa Dengan Cinta gitu. Jadi kayak dia nggak ngerti ada apa dia nggak ngerti. Dia tahu tapi dia nontonnya baru Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Satu dia belum nonton. Jangan-jangan dia nggak tahu dia Rasmana. Bisa jadi. Nah begitu udah dapat L, proses menemukan cinta susah nggak? Lama jadi gak? Susah. Iya kan, susah kan? Karena harus menyandingkan. Jadi Niko itu sebenarnya bikin susah. Ini kalau lu dengerin ya Nik. Proses menemukan Lea berarti adalah yang terakhir, Bang? Terakhir. Setelah Geng Cinta, termasuk Mame, termasuk Borne, semua sudah, tapi masih menunggu nih ya, karena tergantung cintanya kan. Ini bisa goyang semua juga semuanya. Kan. Jadi Cinta dan Alia. Karena kita tidak bisa juga memilih Alia sebelum cintanya pasti. Karena mereka berdua punya chemistry beda. Mereka beda banget itunya. Jadi mereka berdua yang terakhir. Mereka berdua yang terakhir. Pas ketemu Lea ketemu bapaknya nggak? Jadi gue aja nggak tahu, maaf ya Kang. Gue nggak tahu. Gue kan orangnya nggak terlalu memahami apa yang terjadi di dunia ini kan. Jadi waktu gue kirim video Lea ke grup kita yang ada Meli bilang, nih gue tahu nih anaknya Ferry nih gitu. Terus gue nggak ngeh siapa maksudnya. Ferry siapa? Nggak ngeh gue. Sampai kemudian udah mulai berproses casting, ketemu, barulah bapak ibunya datang. Enggak ketemu. Kita baru ketemu itu justru setelah satu waktu recording. Kita lagi ada yang beberapa yang kita pre-recording, dia datang. Gue mau nanya ke Mbak Mira, ke Mas Ridi. Waktu mereka pertama kali ketemu ngumpul, geng ini nih, geng Cinta sama Rangga Cinta, aha momennya langsung dapat gak? Waktu mereka jadi kan ngumpul nih kan, semua dikumpulin pasti di ini. Itu gimana? Misalnya dari sebagai produser, sebagai sutradara itu melihat itu first impressionnya seperti apa? Jadi ini yang gila, kita memutuskan cinta tanpa mempertemukan langsung dulu dengan L. Dia kita pertemukan dengan geng cinta yang lain dulu. Ini gitu. Dapat langsung. Dan itu langsung. Padahal umurnya range-nya agak beda-beda kan? Dari 15 sampai 20. 20 pada saat itu sampai 20 gitu. Dan itu kayak langsung, wah ini kayaknya momen gitu. Zet kayak gitu. Nah, yang lucu kita akhirnya memutuskan oke, kita lock. Lea sama
L itu sebenarnya kita hanya lihat dari video kayaknya cocok nih. Kayaknya. Jadi sebenarnya deg-degan waktu dipertemukan pertama kali. Gimana pas pertama kali mereka berdua bertemu itu? Ya ada kok, gue sih langsung merasa ada sesuatu. Gitu. Maksudnya nomor satu misalnya yang enak biasanya itu adalah suara gitu. Ada bunyi nggak ya nyambungnya. Terus mereka berani lihat mata langsung. Gitu. Maksudnya langsung kayak ada perasaan, nggak ada yang ditutup, langsung buka. Gitu. Ya El bukan anak Jakarta ya. Makanya itu loh maksud gue. Cara dia membawa anak itu tenang banget, kontrol banget gitu. Ya kami kan sesama orang Makassar ya, jadi kita Makassar pride ya. yo gitu kan ada ya. Jadi dia cukup oke banget sih, sangat oke. Padahal di film pertama dia kan? Iya, pertama. Lea juga film pertama. Dan Lea itu ternyata punya curiosity karena memang L tidak seperti kebanyakan teman-teman dia kan. Jadi itunya tuh yang tiba-tiba kayak dia banyak bertanya, dia kayak masarannya ada gitu, mirip kayak Cinta Kerangga gitu. Kadang-kadang malam-malam WhatsApp gitu nanya, Mas Riri ini gimana ya gitu. Oke, jadi gini. Menurut gue itu dynamic yang bagus ya. Itu membuat mereka kayak masuknya tuh kayak pelan-pelan. Dia seolah-olah udah ngerti, tapi sebenarnya dia masih, aduh aku gimana ya gitu. Pelan-pelan tuh sepanjang sampai akhirnya kita syuting, banyak sekali pengalaman itu yang mereka bisa manfaatkan gitu. Ketika masuk ke adegan sesungguhnya di depan kamera. Ya asik sih. Selalu itu bikin film itu kalau buat gue itu kayak kita mempersiapkan diri untuk memulai lagi dari nol kan. Kalau buat gue ya disiapin, hafalin semua, kemudian kita ulang dialognya, patahin itu yang lo udah hafalin, kita mulai lagi satu persatu kita bangun. Setelah siap semua kita mulai syuting, kita mulai lagi ya, gitu. Oke. Dan itu asik banget gitu. Apa yang terjadi ketika hari pertama, scene pertama? Scene pertama yang mana yang dari kalau Gue lupa juga. kalau nggak salah Di sekolah, ada satu momen pertemuan mereka, bukan pertemuan pertama, tapi pertemuan yang sudah merupakan tengah dari kayak konflik gitu. Pertemuan ketiga kalau nggak salah, dan bagus banget. Maksudnya kalau gue ngerasa selalu kadang-kadang kalau udah sampai lapangan itu ada teknis-teknis kan, kayak suaranya tolong konsisten, tiba-tiba kan sound recordist punya catatannya sendiri gitu, dan itu mereka lewati dalam 2-3 hari. Jadi waktu hari pertama syuting, scene pertama itu mereka nggak berasa ada grogi gitu. Karena kan mereka pertama kali berhadapan dengan kamera. Ada banget. Ada banget. Dengan orang segitu banyak kayak gitu loh. Tapi kita juga melakukan biasanya bertahap. Kita ada tes kamera. Kita ada pokoknya kita tujuannya sebenarnya buat technicality, tes kamera, tes lensa, tes warna, dan kita warning kan selalu, ini nanti pada saat syuting akan banyak sekali manusia di sekitar kamu. Berbeda dengan ketika latihan. Begitu udah mulai tes kamera, oke ini mulai banyak orang kan, nanti lebih banyak lagi. Jadi memang disiapinnya secara gradual gitu ya. Kita kasih lihat juga beberapa behind the scene biar mereka punya bayangan gitu ya. Yang jelas geng ini sih kalau gue lihat menjadi the new lovable gang lah. Imut banget ya. Berhubung kami berdua sudah nonton duluan, mohon maaf ya. Jadi kami sudah melihat bagaimana lovable-nya mereka. Iya, sabar-sabar aja menunggu sekian hari. Mas Riri, Mbak Mira ini kan udah proyek pertama tuh berdua tahun 95. Kuldesak itu proyek pertama. Feature film Kuldesak. Ketemunya di mana Mbak Mira, Mas Riri? Sebenarnya kita sama-sama satu alma mater. IKJ. Tapi nggak ketemu di IKJ. Kan beda angkatan nih. Beda angkatan. Gue selesai, dia masuk. Gitu. Ketemunya sebenarnya gue setelah kan itu waktu itu disebutnya sebagai era mati suri perfilman Indonesia lah gitu. Tidak ada film Indonesia, semuanya lagi setengah mati. Buat kita yang baru itu untuk bisa jadi seorang filmmaker itu kayak udah nih kayaknya nggak mungkin dengan segala birokrasi dan peraturan yang ada ya. Masih ada departemen penerangan waktu itu. Betul. Harmoko menjadi menteri kita. Masih setelah Gus Dur hadir baru kemudian itu dihapuskan. But anyway, gue tuh jadinya ditarik dulu sama sebuah perusahaan advertising yang cukup besar kan gitu. Abis itu gue move on lagi ke sebuah perusahaan
perusahaan PH yang bikin iklan, salah satu yang terbesar di Jakarta waktu itu, yang punya orang Amerika lah. Banyak saudara-saudara Amerika waktu itu. Kita masih baru lah bikin iklan tuh, belum biasa. Dan ada satu iklan yang sangat besar yang harus kita bikin. Saudaranya orang Amerika mencari asisten produksi atau asisten sutradara yang bisa berbahasa Inggris, yang ngerti film. Dan gue direkomendasi ada Riri dari anak IKJ gitu. Wah, satu alma mater sama gue. Oke, kita ketemulah gitu. Jadi gue mengharapkan Mbak Riri datang. Rambutnya sih belum begini. Rambutnya lebih begini. Enggak. Rambutnya tuh dulu justru pendek banget. Nyaris cepak banget gitu. Tapi langsung nyambung, ngobrol. Kita ketemu di Kuningan, di kantornya PT Catena Film. Dulu sutradaranya namanya Bob Chappell. Bob Chappell juga langsung cocok sama dia. Dan itu titik-titik gue sebenarnya udah mau meninggalkan dunia periklanan ini gitu. Gue mau fokus ke mana, Mbak? Mau bikin PH sendiri, bikin Miles itu tahun 94 gitu. Mbak Mira, apa yang bikin Mbak Mira itu mutusin untuk bikin PH? Karena memang itu selalu impian gue gitu. Tapi film ya. Jadi cuma kan tidak ada tempat untuk gue bikin film. Tapi akhirnya gue berpikir gitu, gila gue udah hampir 8 tahun di dunia periklanan. It's time, whatever it is, I have to do it. Gimana caranya, I have to do it. Dan akhirnya mutusin buka PH itu, Miles Film. Berarti waktu itu Mbak Mira yang approach Mas Riri dengan untuk join di sebagai sebagai asisten, sebagai anak baru lulus kuliah. Gue tuh kayak bawa kalau zaman dulu itu kan masih kayak bawa map gitu lah. Kalau gue bawa VHS film ujian gue yang gue pengen kasih lihat gitu. Terus langsung ketemu. Maksudnya di kantornya Mira waktu itu suasananya film banget, bukan iklan gitu. Ada poster Star Wars di sini, ada action figurnya, Darth Vader, ada Yoda gitu. Jadi suasananya udah suasana yang kayak nyambung. Nah, ini orang film nih. Soalnya hampir semua suasana di kampus waktu itu sebenarnya sangat gloomy gitu. Waktu gue mau lulus, ini apa perfilmannya? Orang-orang kayak Pak Teguh, Slamet Raharjo, Sumanjaya itu udah mulai agak lelah gitu. Karena film Indonesia waktu itu secara ekonomi merosot sekali, film impor kebanyakan, nggak ada kompetisi yang equal gitu antara film lokal. Dan kita semua udah nggak ada yang melihat lulus dari IKJ mau jadi pembuat film, karena pokoknya kerja aja gitu. Dan gue betul, dan gue langsung dapat itu sutradara yang bekerja di produksi itu Bob Chappell, orang Amerika, itu juga film banget. Jadi dia boleh lah kelihatan bikin film iklan, tapi yang selalu keluar dari omongannya dia tuh ya film Lawrence of Arabia, film-film klasik gitu, yang buat gue tuh kayak, nah ini nih yang gue cari gitu. Dan kami ngobrol langsung nyambung, dan tidak lama kemudian kita tuh di Jakarta itu waktu itu dunia film sepi banget, tapi gerakan bawah tanahnya tuh gila. Maksudnya diskusi tentang film, grup-grup. Ada sebuah tempat laserdisc sewaan. Dulu tuh video tuh pakai DVD, sebelum DVD laserdisc segede gini. Iya, teman-teman yang nonton semoga tahu ya laserdisc ya. Nah, ini dari om sama tante nih. Di Guntur. Ya, di Guntur ada tempat sewa laser yang semua sejarah film dunia tuh ada di situ. Dan kita di situ nonton filmnya Quentin Tarantino, filmnya Steven Spielberg, filmnya bahkan Ingmar Bergman dan semua The New Wave gitu. Itu aneh banget suasananya, Wong Kar-wai. Jadi kita percakapannya tuh di situ. Dan kita harus bikin film. Kita nggak bisa ini, kita dianggap nggak ada lagi film Indonesia. Capek-capek sekolah gitu. Capek-capek sekolah, aspirasi. Film pendek gue juga lumayan diundang ke beberapa festival. Jadi gue travel dengan film itu ke Jepang, ke Singapura, ke Australia gitu. Terus di situ gue selalu bilang kita harus bikin yang di independen nih gitu. Ada buku Mira dapat judulnya Rebel Without a Crew. Itu cerita tentang seorang pembuat film Amerika, Robert Rodriguez yang bikin film dengan modal $1.400 US ya.
sampai selesai. Kayaknya segitu. Yang dia dapatkan dari jadi eksperimen obat. Jadi dia orang Amerika tinggal di bapaknya punya ranch kecil. Dia dapat dengan modal uang itu dia minta tolong sama orang yang bekerja di ranch bapaknya untuk jadiin lokasi syuting. Jadi dia nulis film berdasarkan lokasi dulu. Jadi di sini ada ruang tamunya, di situ ada kayak jalanan panjangnya, ada mobil bokap gue, ada ini kuda, ada ini. Cuma dia nggak punya duit, jadi dia memutuskan gue jadi guinea pig aja deh. Guinea pig penelitian. Itu kan dibayar kalau lo bersedia untuk diambil darahnya dari situlah dia beli roll film dan itu yang buat kita bisa. Ini anak bisa, masa kita nggak bisa? Jadi dari sana baru bikin Kuldesak, benar ya? Sebenarnya sebelumnya ada dulu Anak Seribu Pulau. Oh iya. Di situ kita yang di TV swasta, 5 stasiun TV swasta pada zamannya. Kita ketemu Nen Ahnas yang bikin dan kita semua Mira memutuskan syutingnya pakai 16 mili, pakai film. Kalau dulu zaman itu biasanya pakai video kan. Betamax. Yang murah-murah aja. Dia sebagai pemimpin gerakan revolusi. Kita syutingnya pakai 16. Dan waktu itu kan yang jadi ininya RCTI kan. Hah? Pakai celluloid harus pakai celluloid. Dan kalau syuting pakai 16 itu mau nggak mau kapasitas lo naik. Nggak bisa kita orang yang nggak punya main pencet-pencet kameranya harus di loading dulu di ruang gelap masukin. Technicality-nya tuh banyak. Soundnya harus direkam terpisah. Kalau dulu kan orang syuting sinetron tuh ya, suaranya ada di dalam kita. Kita ini gambar sendiri, suara sendiri, gambar sendiri. Jadi dan film feature film kebanyakan di dubbing. Iya betul. Zaman dulu kan dubbing semua. Kita udah syuting pakai direct sound. Jadi sekolahan kita yang D3 itu di IKJ tiba-tiba jadi S1 nih gara-gara ngerjain iklan dan Anak Seribu Pulau. Baru bikin deh Kuldesak. Padahal nggak ada duit. Anak Seribu Pulau tapi sudah menggunakan nama Miles Film belum? Sudah. Ya? Sudah. Namanya tuh dulu di awal sebenarnya Miles Productions. Jadi awal sekali tuh karena temen gue tuh yang bilang pakai nama Miles aja gitu. Terus semua gini kan, tapi orang bacanya Miles apa Miles? Oh ya udah gini aja. Kita kasih angka di depan 16 miles biar orang bacanya jadinya bahasa Inggris. Tapi lama-lama kepanjangan. Jadilah Miles Production. Resepsionis gue nggak bisa bilang Miles, bilangnya selalu Mills. Ya udahlah. Mau Mills kayak mau Miles kayak, tapi udah pakai itu. Akhirnya sekarang jadi Miles Film. Jadi Miles Film di tahun 2002 kita setelah Ada Bayangan Cinta. Jadi sebenarnya tuh waktu abis Kuldesak, kemudian Petualangan Sherina, kemudian AADC, kita tuh masih sering bikin iklan. Makanya film nggak cuma 21 karena sela-selanya banyak. Cuma di situ doang, sebenarnya cuma di situ doang sampai 2002 aja karena kita butuh duit kan kita kan nggak yakin ya. Tapi setelah 2002 Riri join sebagai partner. Jadi Riri karena sampai 2002 Mbak Mira sendiri. Masih sendiri, tapi Riri ada ya. Terus Riri sekolah dulu. Di 2002 itulah kita putusin dia menjadi partner, Toto menjadi partner dan kita mutusin kita nggak bikin iklan lagi ya. Kita fokus di layar lebar. Jadi gini. Jadi namanya Films. 2022 itu berarti Mbak Mira akhirnya 2022. Mbak Mira rasa kayak gue butuh partner nih untuk running perusahaan ini. Jadi orang yang akan gue ini adalah Mas karena Riri, sudah terbukti cocok ya Anak Seribu Pulau, Kuldesak sampai Petualangan Sherina. Ditawar itu Mas, lama nggak bilang yes? Ya tadi kan Niko tadi Niko aja 2 minggu. Masih ada banyak prosedurnya yang lebih banyak dari Mira nanyain ini begini lo mau nggak begini kurang lebih gitu sih, tapi cepat banget. Tapi maksudnya itu sahnya aja sebenarnya ada di situ udah ada di situ terus. Udah di situ terus. Ini lebih ke administratif lah ya. Lebih partnership. 98 97 tuh udah hampir tiap hari gue ke kantor ya. Apalagi lagi Krismon kan ya semua orang nggak punya duit nongkrong. Gue satu hal yang menarik dan mungkin juga itu yang mungkin menjadi inspirasi buat para sinias muda lah kayak lu sama Ernest Imaginary, Yandi, Mita, cerita film yang lain juga. Mungkin gue Mbak Mira sama Mbak Riri juga bisa memberikan tips sama mungkin bisa memberikan sharing pengalaman juga. 30 tahun bersama itu kan bukan hal yang mudah, iya kan?
sama-sama filmmaker. Ego pasti sama-sama punya Pasti, ini, Mbak. pasti. Nah, bagaimana maksudnya Mbak Mira sama Mas Riri itu bisa sustain bekerja segitu lama? Kamu gue tuh inspiring loh. Iya. Selama 30 tahun kemudian terus aktif berkarya Iya. dan juga film-filmnya juga bukan sekedar film yang tayang aja tapi selalu punya dampak kan gitu loh, maksudnya terhadap pop culture Indonesia. Gua akui itu gitu dan banyak orang mengakui itu juga gitu loh. Nah, maksudnya seperti apa sih pola kolaborasinya bisa semikian lama gitu loh dan terus produktif gitu loh Iya. maksudnya. Kalau menurut gue kuncinya memang ada di produsernya. Oke. Artinya gini, produser itu selain lo harus memanage produksi, Iya. menurut gue salah satu pekerjaan utamanya itu memanage ego. Oke. Iya. Ego sutradara dan ego dia sendiri gitu Iya. kan. Iya. Tapi dia kadang harus berada di posisi yang bisa memahami Helikopter view. benar, lebih helikopter view, sambil mencoba mengelola ego dia Iya, sendiri juga betul. gitu kan. Dan itu sesuatu yang kayaknya orangnya harus memahami betul itu. Dan gue yakin lo punya itu, gue yakin Mita punya itu, Iya. siapapun itu punya itu, dan dia tahu bahwa lo harus punya creative partner Itu dalam nggak gampang loh. menjalankan. 30 tahun itu Iya, loh. iya. Nggak Ya, gampang. nggak juga mulus ya, Iya, nggak nggak juga gampang. mulus. Iya. Tapi kalau lo udah tahu bahwa kita ada dalam satu frekuensi, Iya. ya apapun itu kayak perkawinan juga sih gue Iya, pikir ya. iya, Soal lo mau mempertahankan Iya, atau tidak iya. itu kan sesuatu yang lo harus komit dan Iya. jalani. Mungkin gitu. Mas Riri bisa jawab ini ya. Bagaimana tetap bisa mempertahankan frekuensi yang sama selama bertahun-tahun? Ya kita travel Gitu. sering sama-sama. Setiap kali habis kita bikin sebuah film kita diundang ke festival. Iya. Kerjaan kita Iya. itu nonton. Oke. Terus kita ya kadang-kadang ketiduran juga sambil nonton kalau capek gitu ya. Gua Kadang gue selalu ngomong gini, gila Iri bagus banget ya. Terus gini, kok gak ada suaranya? Jadi dia tidur. padahal yang ngajak dia nonton gue. Wah nih Mir gila ini film kita harus nonton nih. Ini gila nih sutradaranya udah pernah bikin ini. Dia lahir di sini, bapaknya namanya ini. Wah, Tenang, bukan film Indonesia. Habis itu ya udah dia ketiduran kan. Besoknya dia tawarin lagi lo, kita tonton lagi yuk. jadi itu antara belajarnya harus bareng gitu. Terus habis itu kita juga membuat film dengan sutradara lain, dengan teman-teman yang lain. Iya, oke. Itu juga gua rasa satu hal yang penting ya. Iya, iya. Maksudnya itu yang membuat iramanya juga Iya, nggak betul. terlalu begitu terus gitu. Iya. Dan Jadi yang- kayak antara Riri, gue, Toto, dan ada satu lagi sebenarnya Rifano, our AD yang selalu ada. Semuanya ini juga manusia-manusia yang sangat mencintai film, mencintai traveling, tapi juga punya keluarga yang pengen punya waktu juga sama keluarga gitu. Jadi itu sebenarnya pilihan juga tuh ketika misalnya kok filmnya baru 21 ya. It's okay karena kita butuh waktu Iya, juga. setuju. Buat sama Traveling keluarga, gue ya juga kan. pengen sama keluarga gitu. Jadi it's a choice aja sih dan itunya sama. Kan kalau yang satu kenceng yang satu slow kan gak bakal bisa kan gitu. Ya sebenarnya banyak hal yang pasti harus kita bisa jaga sama-sama gitu. Ya antara lain ya menjaga supaya kita berada di frekuensi budaya pikir yang sama gitu. Dan itu sebenarnya itu harus dijaga sih, nggak bisa dianggap ya gue go with the flow aja lah gitu. Kayaknya sih kami saling melihat itu gitu di kantor ini ya. Kantornya juga kan nggak terlalu pernah jadi besar gitu ya. Kita mobilnya juga itu terus. Jadi kalau kan menarik itu adalah kalau menurut gua tadi yang Mas Riri ngomong itu adalah tadi Mbak Mira ngomong work life balance itu jalan gitu. Dan maksud gua kan sebenarnya di industri ini itu juga kita butuhkan. Maksud gua work life balance. Nggak mungkin Miles film bikin setahun 10 sih kan nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Setahun satu aja Bukannya tawaran tidak pernah datang ya, investment besar untuk menjadikannya besar. Tapi itu ada 2 kali lah kita pernah ditawarkan dana yang cukup besar untuk membuat Miles jadi gede gitu. Tapi kita selalu kayak duduk lagi, mau nggak ya? Ntar jadi kerja keras ya. Persis gitu ini kita bakal kerja keras loh tapi I mean this is a very good chance, kesempatan emas. Tapi kita bakal susah nih jalan-jalan ke festival atau Gue tuh yakin Mbak, kesempatan tuh gak datang 2 kali, tapi bisa 3 atau 4 kali. Umur gue udah segini udah. Ya kan yang gak ngelanjutin bisa yang lain. Iya benar dong. Tapi kalau lagi berdua jadi di kursi produser ya, ngebaginya gimana? Tapi feeling gue sih angka-angkaan kayaknya gak di Mas Riri ya.
Apa Mas Nggak Riri? banget, dia nggak bisa berhitung. Maksudnya pembagian ini ya. Iya, pembagian Job desk-nya. Yang Job urusan desk-nya. angkat itu pasti Mbak Mira. ya? Pasti gue, pasti Iya. gue. Siapa tahu kan Mas Riri. Strategik sih dia. urusan angkat Jadi Mas aja Riri deh kan gitu mana nggak lebih mungkin. ke kreatif ya, lebih ke kreatif side-nya kayak gitu. Well, dia juga di kreatif saja. makanya. Itu agak susah tuh. Iya, Kadang-kadang iya. kadang-kadang harapannya orang gitu Iya. emang. Oh berarti lo yang kreatifnya, Iya. Mira yang Iya. Hah, enggak juga sih. Jadi gue ngapain sebenarnya? Tapi yang pasti berhitung emang nggak bisa nih. Oh, kacau, Tapi kacau. dynamic duo aja sebenarnya. Iya, iya, iya. Satu kesatuan aja gitu. Oke, Ya ada inilah, gue kadang-kadang juga Eras bilang gue yang angka marketing tapi urusan kreatif dia Enggak juga. kadang-kadang ngebagi juga berbagi juga Nggak sesimpel itu ya. Iya, Nggak nggak bisa. bisa gitu sih. Itu satu hal yang maksudnya kita ketemu. Kadang-kadang ada saat yang gue pasti kerasa hilang karena gue mungkin intens dengan sesuatu yang lain Iya, gitu. Tapi ada juga saat-saat yang tentu saja secara bisnis Mira harus Iya. kesana dulu terus Iya, gitu iya, dan iya. kemudian ada perintil-perintil yang harus gue pegang. Iya. Tapi gitu. tapi satu hal sih melihat kembali lagi ya Iya. ketika lo bilang kok lo berdua bisa selama itu. Iya, itu gak There is gampang. another third person yang silent aja nggak kelihatan. Itu namanya Mas Toto. Yes. Oke. Iya, Iya, Mas Toto. Iya. Mas Toto inilah sebenarnya yang menengahi. bukan menengahi, tapi dia tuh yang urusannya kayak justru kayak berhitungnya apanya Oke. sebenarnya itu ada di Oke. dia. Iya. Jadi kita bisa saling mengisi gitu Iya, ya. iya. Urusan yang kecil-kecil yang perintil-perintil itu dia sangat sangat detail lah Iya, gitu. iya, Jadi dia sebenarnya kan partner ketiga. Jadi kita sebenarnya bertiga itu Iya. partnership kan Iya, iya. di Mas Toto tidak terlihat tapi kalau di email ada. ada. Iya, ada. Dia bisa Nama nge-reply. muncul gitu Iya, ya. langsung muncul dia. Jadi dia memang make sure ini semua berjalan Iya, dengan dan lancar dia dan baik sangat kayak gitu. memaklumi kalau kita berdua lagi Iya. on a creative level Iya. yang diskusinya tinggi, Iya. dia tuh udah gini aja, gue tungguin aja lah gitu sampai lo berdebat deh Iya, gitu. iya. Jadi Tahu itunya- posisinya. Ah, Iya. benar. Setelah 30 tahun Mbak Mira, Mas Riri, mau dibawa kemana Mas Film? Apa sih yang merasa belum dikejar gitu? Apalagi ya, Ri? Ya tapi kan kita masih ada 4 film yang kita mau Astaga. Film animasi kan belum. Aduh. Masih ada 4 Ya film masih ada tuh, itu Bib. petualangan Iya, Sherina belum animasi dirilis. yang masih Sebenarnya kan, Iya. sebenarnya kan pertanyaan kayak gini setelah 10 tahun. Iya. Lumayan semua dibawa kemana setelah Akhirnya- 20 Nah tahun. ini setelah 30 Setelah tahun 30 tahun. Kita pernah ngumpul-ngumpul 25 tahun teman-teman semua yang pernah kerja bareng kita kumpulin ngobrol-ngobrol gitu. Kita nggak terlalu merasa ada sesuatu yang perlu diubah extremely Iya. sih. Enggak sih. I think we're quite happy the way it is gitu. Dan kalau misalnya kita juga bukan sebuah perusahaan yang selalu ada di posisi yang nyaman ya Iya, gitu. iya. Tapi ya gitu kadang-kadang kalau udah kehabisan mulai dana udah mulai menyusut belum ada ide bikin film ya udah gitu diri nih dana yayasan gimana nih dana yayasan itu artinya cari iklan kayak musik video kayak apa harus ada dana menghidupi depannya gitu. Kayaknya pastinya gini dengan yang tadi bahwa kita tetap mau punya balance work life balance. Jadi miles itu juga bukan menjadi tujuan yang paling Iya. utama. Kita punya IP gitu yang kita bisa coba pikirkan lagi bisa dibuat Exaggerate apa. jadi apa gitu. Kita punya kantor dan teman-teman di kantor yang saling menjaga gitu. Dan kita juga gak punya beban gitu. Maksudnya kayak gue tahu sih pasti ada orang-orang di sana yang bilang, lu bikin ulang ada Dengan Cinta. Iya. Why gitu kayak Iya. itu kan pasti ada Yes, gitu pasti, kan. iya. Terus ini lo bikinnya sama persis gitu. Lo nggak ubah. Terus kita kayak it's what we wanna do. Iya. Jadi juga nggak ada beban yang Iya. kayak Betul. apa ya Setelah harus dia kesegini Iya. sini harus enggak Iya. juga gitu. Enggak Kita sih. benar-benar coba apa yang kita mau aja. And we believe in it. Kita pernah punya cerita yang bagus banget gitu. Iya. Terus gua sama Riri percaya banget untuk bikin ini dan lalu ada Niko yang juga kemudian Iya. let's go Mbak gitu. So naturally dan tujuannya satu itu tadi sebenarnya memperkenalkan aktor baru Iya. kalau melalui IP yang sudah Iya. solid Established, itu ya. akan lebih Nah lebih sebenarnya mudah ini gitu. teman-teman sekalian, dia gue pengen ngomong juga sih. Kalau gue sih memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Miles Film, ke Mbak Mira, ke Mbak Riri, Mas Riri. Mas Riri. Udah biasa. Harapannya Iya. mau Mbak Riri nggak jadi tadi. Nah, ke Mas Riri. Sebenarnya kan maksudnya ya kayak gue ya, gue bisa sharing sedikit lah.
sebenarnya kecintaan gue ke industri film itu semua berawal dari mana sih? Berawal gue sama ada teman gue Sly, ya kan bikin short film, judulnya Kamar Mandi. Gue masih inget awal 2000 tuh Mbak, Mas Riri. Nah waktu itu Sly kan jadi sutradara, gue ala produser lah ya, ala cuma ngatur-ngatur aja gitu. Nah waktu itu Sly lagi kerja tuh di Hard Rock di Bali. Tahu-taunya ke filmnya kan didaftarin tuh, gue nggak tahu yang daftar siapa gitu ya. Oh lu nggak tahu itu yang daftar siapa? Mbak, terus menang dapat Kuldesak Award. Luar biasa. Kita suka banget sama sebagai filmnya. best director. Gue masih inget tuh waktu itu gue terima. Soalnya kemana? Oh karena di Bali. Iya. Itu gue starstruck tuh. Besok ketemu langsung dengan Mbak Mira, dengan Mas Riri bisa salaman terima piala itu sih gila sih. Tapi maksud gue ngerasa itu adalah awal cinta gue tuh sama industri film sampai sekarang gitu loh. Gue berterima kasih. Nah selain itu juga gue ngerasa kayak gue melihat ya bahwa kayak ada AADC, film-film yang lain juga, ya kan di bebas juga. Itu kan banyak banget talent sekarang yang ada di industri film. Itu kan mereka juga kan ditemukan lewat ya karena mereka bermain di film diproduksi sama Miles kan. Kita lihat Nico sekarang bisa sustain sampai sekarang, Mayu Ayunda, Dian kayak gitu loh. Adi Wirasti, Titi Kamal sekarang masih mereka masih berdiri dengan tegak gitu loh. Dan kokoh di industri ini. Awalnya kan mereka di trainingnya di mana kan di Miles kan di ini. Jadi gue berharap juga nanti di mana di Rangga Cinta juga nanti mereka yang talent baru itu juga harapannya gitu. Mereka akan berkarya dengan sangat panjang ya gitu. Nah kalau gue itu salah satu kontribusi yang luar biasa. Yang lucu itu juga beberapa gue lupa produser siapa gitu. Udahlah kalau udah di Miles gue yakin udah digodok gitu, udah digojlok, udah diberi semua ilmunya. And we're okay gitu. Kita memang memberikan waktu yang cukup panjang kan, kayak ini aja kemarin kita setelah 7 bulan audisi kita ada 4 bulan intens melatih mereka dan so that they're ready siapapun yang mau. Itu yang nggak ditemukan di acting school dimanapun juga. Jadi jangan kita sekolah film. Nah itu maksudnya itu nggak ditemukan sekarang acting school banyak. Itu training itu yang nggak didapatkan, Mbak. Iya seperti kita melihat dulu Fedi Nuril di Garasi, tiba-tiba sekarang Fedi Nuril sudah banyak sekali kayak gitu loh. Iya, menyenangkan juga kok buat kita, maksudnya menyedot pada saat yang sama sebenarnya kan itu kalau kita pikir-pikirkan dengan baik, begitulah film dipersiapkan. Maksudnya kalau kami tuh kan masih belajar di sekolah film, kayak modelnya tuh dulu kayak sanggar, jadi tidak terlalu struktural, birokratis, formal gitu. Jadi film itu diomongin, dibicarakan, kemudian di hands on practice gitu. Bikin film ya begitu. Mempersiapkan manusia masuk ke dalam sebuah lingkungan yang spesifik, khusus, penuh tension dan tegangan, dan butuh waktu. Nah itu yang selalu masih tersedia kalau kita bikin film, minimal dalam keyakinan kami ya. Nah itu yang penting tuh. Nah nggak tahu sih apakah sekarang berubah banget ya orang prep, apa terlalu singkat, apa terlalu skrip spesifik gitu, jadi yang diomongin skrip aja, bukan dunia, bukan karakter, bukan. Nah itu mungkin yang berubah banget sekarang, karena apa yang kita lakukan sebenarnya itu standarnya bikin film sih. Tapi nggak ngikutin standar itu aja bisa tinggi penontonnya. Nah, jadi itu pilihan sih. It's a choice gitu. Realitinya sekarang gitu ya. Maksudnya tidak untuk bilang bahwa yang benar adalah yang seperti kita, tapi we truly enjoyed dan itu menyenangkan. Proses gitu, menyenangkan gitu. At least kita sama-sama mencoba melakukan yang baik versi Yes, kita dan membuat nyaman circle-nya, universe-nya, tim yang berjalan semua juga happy. Benar gitu. Semua memang punya caranya. Soalnya tujuannya buat happy kan pas kerja. Kalau kita nggak melakukan mempersiapkannya dengan baik, sering banget syutingnya justru jadi beban. Itu kami juga belajar sih. Maksudnya gue juga mengalami ada saat-saat yang kadang-kadang kita terdesak oleh waktu tapi kerja syutingnya agak sedikit, tensionnya tuh jadi terlalu tinggi, enjoyment turun. Nah kalau kita bisa mempekerjakan mengaplikasikan waktu dengan baik, itu
akan jalan enak waktu produksi. It's going to be a great Iya. time gitu buat semua orang. Iya. Dan mereka punya modal yang banyak setelah selesai filmnya. Itu. Gitu. Kalau melihat di Rangga dan Cinta sepertinya prosesnya berjalan sangat happy karena kayak kita juga sempat mampir ke lokasi dan Iya. sangat bahagia. Anak-anaknya Like a bahagia. family ya, kayak Iya, like a seperti keluarga family. dan mereka seperti berteman beneran banget berteman. Soalnya nggak boleh manggil tante sama om. Oh itu berarti itu adalah beban yang ada di lokasi. Gue nggak tahu lo kalau yang nggak boleh ternyata nggak boleh ya. Lu dipanggilnya apa? Mbak. Jadi waktu kita pertama kali perkenalan sama para pemain ini, kita kan kayak gue, Niko, Riri gitu. Kita saling berkenalan terus mereka pemain gitu. Terus satu-satu memperkenalkan ya gue Mira Lesmana. Mira Lesmana. Boleh manggil saya Mbak Mira tapi jangan manggil saya tante ya. Terus semua gini, oke. Terus dia sama juga ngomongnya. Riri Riza sutradara, jangan panggil saya Om. Niko sama juga. Jadi kayak lama-lama gini, oke. Ada yang manggil tante atau Om, bayar 5.000 ya kesini denda. Kejadian nggak? Kejadian, kadang mereka ngeledek. Tante gitu. Karena memang secara umur Ya iyalah, dia manggil gua sama Riri tante. Iya juga ya benar. Ya semoga apa yang terjadi kebahagiaan tadi di lokasi syuting terlihat di lokasi dan hasil jumlah penontonnya. Amin. Sebelum kita tutup, Aminnya kencengan. saya juga ada Imaginary ikut di situ. Imaginary invest kan di. Mungkin sebelum kita tutup teman-teman bisa nonton lagi trailer dari film Rangga dan Cinta. Ada yang mau tanyain? Kamu duluan. Enggak, kamu duluan aja. Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu nggak? Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya? Aku ingin ikuti kata jiwa hati remaja. Aku sedang rindu pada malamku bersamamu. Kalbuku mengerang, norma-norma hilang, yang ada hanya rindu. Aku tak bisa jelaskan mengapa bisa begini. Aku selalu terdengar suara-suara yang merayu. Rangkaikan hatiku bersamamu di malam ini. Ku ingin, aku hanya ingin mencintai. Aku hanya ingin dicintai. Walaupun banyak yang menentangku, ku hanya ingin bahagia. Bahagia. Itu dia Rangga dan Cinta yang akan tayang 3 hari lagi, atau tepatnya tanggal 2 Oktober 2025 atau bertepatan dengan ulang tahun Mas sang Riri Riza, Riri sang sutradara. Jadi hari itu tolong ditonton karena harus memberi kebahagiaan kepada sang sutradara. tahun ya. Akan selalu 30 tahun. Mbak Riri, Mbak Riri kan isi ya. Jadi terus dong gue salah kan. Bagus itu perlu. Mas Riri, Mbak Mira, terima kasih kasih banyak banyak sudah buat di sini. Mas. Thank you. It's a big honor for us. Lancar-lancar untuk film Rangga dan Cinta Iya. sampai tayang berhari-hari berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Amin. Dan semoga semuanya diberikan keberkahan di tayangan. Semoga kita juga bisa berkolaborasi lagi. Amin. Yang paling penting. Teman-teman yang udah nonton episode 228, terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 229. Terima kasih.